Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express.
aman terkendali. Kamu dapat masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Selamat Artiko, selamat malam, selamat menyaksikan drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cak Dep di acara Gebek yang nyajikan berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gebek selengkapnya. Menjelang perayaan Hari Natal sama Tahun Anyar 2021, anggota gabungan Satpol PP Sumsel, Polri, TNI sama dinas terkait lainnya melakukan razia ketentraman sama ketertiban umum di sejumlah kos-kosan di Palembang. Di juga razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 5 pasangan bukan laki bini dari juga kamar sama 39 wong dak katik KTP. Razia gabungan digelar Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Samo Polri, TNI serta dinas terkait lainnya di sejumlah penginapan sama kos-kosan pada Senin lalu. Juru razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 5 pasangan bukan laki bini yang terjaring di jero kamar. Dengan melibatkan sebanyak 135 personil yang diterjun ke petugas, melakukan razia di 7 titik penginapan sama kos-kosan yang berada di kawasan Palembang sama kawasan Banyuasin. Seluruh kamar yang berisi diperiksa siko-siko, terus dicek KTP sama buku nikah oleh petugas. Menurut keterangan Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, Aris Saputra yang ditemui sehabis melakukan razia, aman razia ini dilakukan guna ciptakan ketentraman sama ketertiban umum jelang perayaan Hari Natal sama Tahun Anyar 2021. Jero razia ini 5 pasangan yang bukan laki bini terjaring di jero kamar langsung digawa ke kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan guna dilakukan pendataan sama dinjo arahan. Terus dipanggil keluarganya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuat. Selain itu 39 wong juga diamankan ke kantor terus dilakukan pendataan. Jangan numpuk. Nanti. Jadi dari hasil penertiban dan razia kami pada malam hari ini didapati ya ada 5 pasangan yang tidak memiliki ikatan, ya. Kemudian yang lainnya sebanyak 39 orang tanpa identitas. Ya, semuanya kita amankan di kantor Pol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk diambil keterangan, kemudian diberikan edukasi, ya, kemudian pengarahan serta membuat pernyataan agar mereka tidak mengulangi atau melakukan ya pelanggaran-pelanggaran seperti yang mereka lakukan pada malam hari ini. Untuk personil berapa personil Bang kita terjun malam ini? Ya, untuk personil ya dari Pol PP sendiri itu ada 75 orang, sementara dari Pol PP Banyuasin ada 10 orang, Pol PP Kota Palembang 10 orang, ya kemudian dari Polda, dari Korem dan Kodam, dari Pom AL 2 orang masing-masing, dari Pom AD juga 2 orang, dari Pom AU juga 2 orang. Di sini juga kita libatkan untuk COVID ini ada Kesbang Pol, ada Dinas Kesehatan, BPPD, kemudian Dinas Dukcapil, kemudian juga dari Biro Hukum, ya semuanya 135 orang. Irawan, PAL TV. Sementara itu di jero razia tersebut 144 gudu minuman keras yang alkoholnya melebihi 5% sama puluhan pemandu lagu yang dak katik KTP digawa petugas ke kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan guna dilakukan proses sidang tipiring. Dari gabungan khususnya dari Satpol PP Provinsi, kemudian Organik,
Selain melakukan razia di sejumlah penginapan sama kos-kosan, anggota gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, sama Polri, TNI serta dinas terkait lainnya juga melakukan razia di tempat-tempat hiburan dalu sama karaoke. Juru razia di tempat tersebut, petugas meriksa kartu identitas diri atau KTP sama ngecek minuman alkohol yang dijajuk ke pemilik tempat hiburan, di mana aslinya puluhan pemandu lagu ternyata banyak dak KTP, terus juga banyak dari Jabu Kota Palembang. Selain itu, petugas juga nemukan minuman keras di kafe yang berada di kawasan R. Sukamto dengan kadar alkohol di pucuk 5%. Kodak bayi minuman tersebut diangkut petugas. Menurut keterangan Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, Aris Saputra, aman puluhan pemandu lagu yang KTP semua 12 lusin minuman keras yang diamankan juru razia tadi digawa ke kantor Pol PP Kota Palembang guna dilakukan sidang tipiring. Untuk minuman keras ya. Jadi ada penertiban ini juga kita dapati ya penjualan penjualan minuman keras yang di atas 5%. Berapa banyak tadi? Ya, tadi kita kurang lebih 12 lusin ya, 12 lusin ya, dan ada lagi itu kurang lebih 7 lusin. Jadi semuanya kita amankan ya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mungkin yaitu, langkah selanjutnya Bunda menjelang tahun baru ini apa yang akan dilakukan Satpol PP? Ya, jadi ini adalah langkah awal untuk mengantisipasi. Ya, kami tidak menutup kemungkinan bersama rekan Irawan, PAL TV. Melanggar protokol kesehatan, aba-aba yang lagi berkumpul main gap di Jalan Kolonel Haji Bulian, tepatnya di bawah flyover Polda Sumsel pas Senin lalu, dihukum nyanyi oleh petugas gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Polri sama TNI yang lagi melakukan razia. Terselip anggota gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Polri, TNI serta dinas terkait lainnya yang lagi melakukan razia sejumlah aba-aba yang lagi main gap di Jalan Kolonel Haji Bulian, tepatnya di bawah flyover Polda Sumsel, dan menerapkan protokol kesehatan langsung di stop petugas. Terus aba-aba tersebut dilakukan pemeriksaan masker sama tinju arahan tentang bahayanya penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Karena tidak menerapkan protokol, petugas nginjak hukuman dengan ngongkon aba-aba ini nyanyi ke lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Menurut keterangan Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, Aris Saputra, selain ngerazia kosan sama kafe, petugas juga selek perkumpulan wong langsung dilakukan penegakan hukum sesuai Pergub Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2020 tentang kebiasaan baru. Sampaikan bahwa penertiban ini juga adalah untuk melaksanakan Pergub 37 tahun 2020. Jadi pada saat kita mengadakan penertiban di tempat-tempat hiburan, kemudian di kafe-kafe dan rumah makan, kita juga sekaligus menertibkan masyarakat yang tidak memakai masker. Kebetulan tadi kami stop di beberapa rumah makan dan kafe, ada masyarakat atau pengunjung yang tidak memakai masker. Jadi kami ambil tindakan sesuai dengan sanksi yang ada dalam Pergub 37, ya, antara lain adalah sanksi administrasi serta sanksi daya paksa posisional. Jadi mereka yang bersangkutan ada yang kami suruh nyanyi, ada yang kami mintakan untuk usap, ya, sesuai dengan pilihan mereka. Kita tawarkan sanksi-sanksi yang ini dan mereka memilih menyanyikan lagu Indonesia secara bersama-sama. Dan kepada pengelola kami berikan peringatan untuk tidak mengulangi lagi dan melaksanakan protokol kesehatan. Untuk minuman keras tadi. Irawan, PAL TV. Viral di media sosial, tersangka maling di amuk masa. Bitanya habis, gebek yang siko ini. Selamat Aktiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbang. Kemitraan Lebah Klanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta,
setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis. 3 bulan pasti panen. Garansi pembinaan. Perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Ngapain ngopeng wong lagi konsultasi? Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan
Program Halo Palembang. Setiap hari Jam 8 pagi. Di PAL TV. Memang punya kita. dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Ayub 27 tahun warga Jakabaring tersangka maling di salah siko rumah warga di Lorong 2 Saudara 13 Ulu berhasil diamankan di Polsek Seberang Ulu bersama barang bukti siko unit linggis yang digunakan untuk melancar ke aksinya. Kepergok warga pada saat melancar ke aksi pencurian dengan masuk rumah salah siko warga di Jalan Ayani, Lorong 2 Saudara, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Berhasil diamuk massa. Video pelaku pencurian yang diamuk massa viral di media sosial Instagram. Pas dimintai keterangan di ruang riksa Polsek Seberang Ulu 2, tersangka mengungkapkan pada saat melancar ke aksinya berdua sama kawannya inisial RI. Tersangka petugas masuk jeru rumah, sedangkan pelaku RI yang masih DPO nunggu di luar rumah. Tersangka nekat maling karena pengen beli baju anyar untuk ngerayu ke tahun baru. Apa? Ya aku nak masuk rumah kamu. Rumah wong. Rumah wong. Terus? Apa yang kau bawa? Temen Linggis. Iya linggis kecil untuk congkel ban. Apa yang nak kita mbak di rumah? Ya TV pak. TV? Oh, sudah kamu pantau sebelumnya, sudah kamu gambar ya? Tidak pak. Tahu rumah itu kosong di mana pak? Kawan pak yang tidak tahu. Terkait hal tersebut, Panit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Ibda Mustafik mengungkapkan tersangka diamuk massa karena ketahuan hendak maling di rumah kosong yang ditinggal ke penghuninya. Tersangka berhasil diamankan bersama barang bukti siko linggis yang digunakan untuk nyongkel jendela. Pekarangan rumah dengan cara memanjat dengan membawa linggis. Kemudian
diketahui oleh jaga malam. Setelah dicek, ternyata di situ pelaku sudah sempat mencongkel jendela tapi belum berhasil rusak. Terus diteriakin oleh warga, akhirnya melompat keluar melalui pagar, dikejar oleh warga dan berhasil diamankan tersangka berikut barang bukti linggis yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Untuk tanggung jawab ke perbuatannya, tersangka ditahan di Polsek Seberang Ulu 2 dengan ancaman dipucuk 5 tahun penjara. Heru Hayudi, PAL TV. Secara virtual, sidang kasus korupsi pengaduan lahan kuburan dengan terdakwa Johan Anwar, Wakil Bupati Oku periode 2015-2020, jalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Palembang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. TV, sekarang Devi sudah berada tepatnya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Palembang terkait hari ini merupakan sidang perdana dakwaan jeru kasus korupsi lahan kuburan yang dilakukan oleh terdakwa Johan Anwar yang merupakan Wakil Bupati Oku periode 2015-2020. Untuk lebih lengkapnya lagi, Meloi Devi terus. Wakil Bupati Oku Johan Anwar jalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Palembang pada Selasa sore. Jeru sidang tersebut dilakukan secara virtual dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Sapal TV, sekarang Devi sudah bersama dengan penuntut umum dari KPK yaitu Bapak Riki Benindo Makas. Kita tanya langsung terkait kasus korupsi dari Johan Anwar ini. Misi Bapak, bisa dijelaskan terkait persidangan hari ini, Pak? Baik, pada hari ini kami Jaksa Penuntut Umum KPK melaksanakan sidang perdana, sidang pertama atas nama terdakwa Johan Anwar yang merupakan saat ini Wakil Bupati Oku dan kalau di perkara ini sebagai Wakil Ketua DPRD Oku. Agenda pada hari ini pembacaan surat dakwaan. Untuk pasalnya digunakan Pasalnya kita susun secara alternatif. Dakwaan pertama itu pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau pasal dakwaan kedua itu pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Langkah selanjutnya Pak dari Sebagaimana tadi arahan hakim bahwa persidangan ditunda itu pada tanggal 5 Januari 2021 itu dengan agenda keterangan saksi. Jadi kita akan panggil saksi-saksi nanti. Masih menunggu keterangan saksi nih? Iya. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Baik, terima kasih. Oke pemirsa, itulah tadi sidang perdana dakwaan terdakwa Johan Anwar yang merupakan Wakil Bupati Oku periode 2015-2020 jeru kasus korupsi lahan kuburan. Demikian laporan saya, Devi bersama juru kamera Irawan melaporkan. Dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Bongbongan Silaban S. Sidang pertama terdakwa mantan anggota DPD Kota Palembang, Doni Samo Limo Rewangyo, dijuru kasus kepemilikan 4 kg sabu-sabu, samo puluhan ribu pil ekstasi, dilakukan di Pengadilan Tipikor Palembang pas Selasa pagi. Secara virtual, sidang dakwaan terhadap terdakwa Doni merupakan mantan anggota DPRD Kota Palembang, Samo Limo Rewangyo, dilakukan di Pengadilan Tipikor Palembang pada Selasa pagi. Jeru kasus kepemilikan 4 kg sabu sama puluhan ribu ekstasi. Jeru sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Palembang, Bongbongan Silaban, di mana jeru pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Para terdakwa ini dijerat pasal 114 ayat 2 junto, pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Sehabis melakukan sidang, kuasa hukum terdakwa Henry ngatakan mendio dak ngerasa keberatan dengan pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terus sidang bakal dilanjutkan dengan keterangan saksi. Namun dirinya ngatakan sesudah tuntutan KG baru bakal melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Kita dengarkan tadi, kita lihat itu nanti kita lihat lagi dalam proses pembuktian, dalam proses persidangan berikutnya. Tadi kita tidak mengajukan keberatan, jadi silakan dilanjutkan proses persidangan ke acara saksi. Nanti kan kita kan juga kan setelah tuntutan kita akan mengajukan pembelaan.
Terus untuk kelanjutannya apa Kak agendanya Pak? Agendanya saksi. Saksi kan? Untuk kapan dilakukan saksi? Tanggal 5 Januari. Sebelumnya terdakwa Doni Samrewangyo ditangkap oleh tim gabungan BNNP Sumsel sama Polda Sumsel pas aktif jadi anggota dewan di tempat usaha laundrynya yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Kemuning pada bulan September liwat. Irawan, PAL TV. Terlilit utang pengobatan, YM maling kabel tembago. Ditanya sehabis, gebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbang. Percepatan pengadaan vaksin itu sebetulnya memang diperlukan karena kita di dalam keadaan darurat. Vaksin yang diberikan harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga harus mengikuti regulasi dari internasional. Badan POM memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka persetujuan penggunaan dapat diterbitkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, dukung program vaksinasi COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID jadi keberhasilan kita, dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172011231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Lengkapi kebutuhan dapur Anda dengan Capri Dish Rack, rak pengering cantik serbaguna yang didesain secara praktis dan modern yang terdiri dari 2 susun. Dapat menyimpan banyak piring dan alat makan, mudah dibersihkan, sangat ideal disimpan di dapur agar peralatan makan Anda tersusun lebih rapi. Capri Dish Rack juga memiliki 6 gantungan penyimpan spatula dan alat masak, dilengkapi dengan 1 wadah penyimpan alat makan, terdapat baki penampung air yang dapat dibuka sehingga mudah dibersihkan. Terdapat katup saluran air otomatis yang dapat dibuka sehingga air tetesan cucian tidak akan menggenang. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Capri Dish Rack dari harga normal Rp498.000. Diskon 60%, Anda hanya cukup membayar Rp199.000. Hubungi call center kami untuk pemesanan dan info lebih lengkap. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19?
Kenapa kau bilang begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Apa dia Jadi Spider-Man hari ini. itu kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Terlilit utang biaya pengobatan almarhumah bininya. YM warga Banyuasin nekat maling kabel tembaga di tempat begawinya. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, tersangka harus mengingkuk di rutan Polsek Talang Kelapo. Berdalih terlilit utang biaya pengobatan almarhum bininya, YM warga 24 Ilir Kota Palembang, nekat ngambil jalan pintas dengan maling kabel tembaga di tempat begawi. Akibatnya YM kini mendekam di sel tahanan Polsek Talang Kelapo. Menurut pengakuan YM, dirinya dewek sudah 2 kali ngelakukan aksi maling kabel tembaga sebanyak 4 kg atau senilai 5 juta rupiah. YM dewek punya utang sebesar 3 juta rupiah selepas bininya meninggal November 2020. Menggelapkan itu untuk apa Pak uangnya Pak? Bayar utang Pak. Bapak banyak utang? Ya. Rentenir? Terjerat rentenir? Bukan ternyata waktu istri saya meninggal Pak. Saya pinjam uang kan ke rumah sakit. Jadi saya meninggal itu. Artinya uangnya untuk membayar biaya rumah sakit? Enggak bayar utang yang saya pinjam. Untuk rumah sakit? Iya Pak. Berapa Pak besarannya Pak? Ya yang ini 3 juta Pak. 3 juta. Sudah di... Balik. Wakapolsek Talang Kelapo AKP Kusnadi ngebenarkan perihal aksi tersangka YM. Dari aksi pencurian, pelaku berhasil diamankan petugas. Dan akibat dari tindakannya ini, pelaku terjerat pasal 372 dengan ancaman 5 tahun penjara. 8 seperti baja di tempat kerjanya. Atas dugaan pelaku ini, tindakan terduga ini, perusahaan mengalami kerugian berapa Pak? Perusahaan dia mengalami kerugian 5 juta karena sudah ketiga kali dia melakukan perbuatannya. Oke. Ma ini YM pun tancap ngeringkuk di balik jeruji besi minimal 5 tahun. Sulaiman, PAL TV. Jadi korban jambret bermodus minjam HP. PS pelajar 14 tahun warga Lorong Sipo Pelaju harus mengelak ke HP kesayangannya dilagi ke kawanan tukang jambret. Atas kejadian tersebut, korban bersama abahnya ngawek laporan polisi di Polrestabes Palembang. Apes yang dialami PS pelajar 14 tahun warga Lorong Civo, Kelurahan Bagus Kuning Pelaju, harus merelakan HP kesayangannya dilari ke kawanan jambret. Dengan kejadian tersebut, korban bersama abahnya datangnya SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Luan SMA Syailendra Lorong Sivo Pelaju. Tiba-tiba ada 3 lanang dengan ngendarai 2 motor datang nanyo namu wong. Merasa tak kenal dengan wong yang ditanya pelaku. Pelaku langsung nak minjem HP korban dengan modus nak hubungi wong tersebut.
HP Sudem dipinjam beberapa menit, Sudem tuh HP langsung digawa lari pelaku. Di depan SMA saya Lendra, tiba-tiba ada kakak datang bawa motor, katanya kenal dak sama Rehan, nanya dulu dia, tidak kak katanya, sudah agak lama tuh dia minjam HP, katanya nak nelpon kakaknya, nak nelpon budak itu katanya, nak nelpon Rehan, jadi dia omongin dak kadek kuota, dak kadek paket, dak kadek pulsa juga, dak apa minjem bentar be katanya, agak di hotspot kawannya yang 2 ikut ini ada. Sudah di hotspotnya pergi yang 2 ikut itu, masih dia tuh nelpon pakai pulsa, padahal tak ada pulsanya. Pas belum nak diambil, dia langsung itu Lari? Bawa motor? Iya. Kawannya bawa motor juga? Iya, kawannya tuh mau 3 lah, berlari duluan yang 2-nya. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Hayudi, PAL TV. Tidak terima anak dianiaya, emek ngadu polisi, bitanya sabis, gebek yang siko ini. Lapan Taktiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Belanja di Oshop aja. Saatnya beralih ke Mosclean. Cuma nyalakan saja alatnya. Aman untuk anak-anak tanpa efek samping. Gunakan Mosclean, teknologi Filettes dari Solviosis, memberikan kinerja yang luar biasa. Teknologi Filettes yang sudah tersertifikasi, praktis digunakan, dapat menangkap nyamuk dengan efektif. Pertama, teknologi Filettes yang tidak berbahaya, ampuh menangkap nyamuk. Kedua, menangkap nyamuk dengan motor pen yang kuat. Ketiga, mengumpulkan dan mengiringkan nyamuk secara alami di wadah yang sudah tersedia dan dapat dibersihkan dengan mudah. Tidak perlu khawatir dengan nyamuk dan virus. Berikanlah kenyamanan saat tidur kepada anak dan keluarga Anda dengan teknologi Filettes yang ramah lingkungan. Saatnya pakai Mosclean. Dapat menjaga keluarga Anda dengan Mosclean. Alat pembersih nyamuk di rumah kita, Mosclean. Belanja di Oshop aja. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul.
Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Di dosen ini. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan sih? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya, Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Mau kasih pemirsa masih di Gebet. Tersenggol lampu penerangan pas mancing. RD 12 tahun dianiaya oleh lanang berinisial IK di pelataran Benteng Kota Besar Palembang sehingga ngalami pening. Husna ini selaku emek tidak terima terus ngawek laporan polisi di Polrestabes Palembang. Tersenggol lampu penerangan pada saat mancing sama kawan di kawasan Benteng Kota Besar. RD 12 tahun warga Jalan Temon, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan IB2. Dianiaya oleh uang inisial IKI yang juga lagi mancing di paraknya. Atas kejadian tersebut, mek korban yang tak terima anaknya dianiaya, datangnya SPKT Polrestabes Palembang guna beki laporan polisi. Pas dimintai keterangan, Husaini ngungkap kalau kejadian bermula pada saat anaknya mancing, senggol lampu penerangan sampai redup. Pada saat nak dibenari, anaknya dituduh wong inisial IKI nak maling lampu tersebut. Sampai ditangani sama diterjangi sehingga kesakitan. Lampu penerangan di BKD itu mati
nak dibenerinnya, nak dihidupi kan, gelap kan. Abang mancing sebelahnya, lah besar budak tu. Abang jangan punya anak. Katanya kau ni nak maling aja. Dia jual anak aku. Kau memang aku lampu di rumah kami banyak. Tak senang budak tu dijawab oleh anak-anak ni kan. Oh kau ni, ya. Anak gitu. Iya. Nangis dia tu kan. Aku pikir biasa-biasa sudah. Pokoknya pusing kan, kening, muntah. Aku trauma psikis juga. Kepikirannya. Laporan sudah diterima selanjutnya ditindaklanjuti Unit PPR Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Hayudi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gebek kita edisi hari ini. Kalau ada dulu atau keluarga pemirsa yang hilang dari berita ke, langsung datang ke Studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku Cek Dep bersama ku gebek Palembang TV yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke gebek di Palembang TV memang punya kita. Nah pemirsa, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Basuh tangan yang bersih pakai sabun, jaga jarak pas berkomunikasi, sama kena ke masker. Terus mantap-mantap di rumah kalau tak katik kepentingan yang lain. Supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, anak sore ni. Lepas tu nak berjalan ni dah. Mana ada lokat tumpangan ni. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Mau kemana Pak? Tolong antarkan aku balik. Hah? Antarkan aku balik. Di situ lah. Di mana rumah? Tahu rumahnya nggak? Ingat rumahnya. Ya udah, sekalian ayo. Masuk Ayo. Bantu.